Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel YouTube LPPL Suara Jombang. Juga kita ketemu lagi di program Talkshow Interaktif Pojok Kesehatan. Hari ini di Talkshow Interaktif kerja bareng dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kita akan obrolkan tentang optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan, bukan hari pertama kelahiran. 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting. Baik, Saninda Ahmad yang bertugas kali ini akan memandu beberapa menit ke depan untuk berdiskusi interaktif dengan narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, yang tentu saja nanti Anda juga punya kesempatan untuk bergabung, berkolaborasi dengan kami bisa di 871717 atau di jalur WhatsApp di 081235993737. Terus kemudian juga ada yang menonton channel YouTube LPPL Suara Jombang juga bisa tinggalkan di kolom komentar ya, komentar Anda ataupun juga pertanyaan maupun catatan di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta copy link dan bagikan di media sosial Anda yang Anda punya. Baik, hari ini kita obrolkan tentang optimalisasi 1000 HPK, hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting. Sudah hadir bersama dengan saya, ada Mas Hafid Wahyu Mauludin, Sarjana Gizi. Beliau ini adalah pengelola program gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Terima kasih, selamat bertemu kembali ya Mas. Siap. Oke, Mas Hafid ini ahli gizi, jadi tahu betul tentang bagaimana asupan-asupan gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Siap. Manusia ya? Manusia. Mas Hafid sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Pagi ini saya agak sedikit deg begitu. Ketika lihat headline di media lokal, media cetak lokal pagi ini ditulis bahwa angka stunting di Kabupaten Jombang cukup tinggi. Emang benar? Kalau dilihat dari prevalensinya sih, kalau standarnya terkait target nasional kita di bawahnya. Kalau untuk dilihat dari sisi pelaporan teman-teman dari Sigisi kita, di pelaporan secara rutin dari Posyandu, direkap secara kabupaten, kita tahun kemarin 8,43. Untuk Februari terakhir itu sekitar 7%. Maksudnya 8,43% begitu? Betul. Sedangkan dari jumlah anak yang ditimbang, bukan secara keseluruhan. Karena bukan secara keseluruhan. Ada sebagian yang tidak ditimbang begitu. Secara total kalau tahun kemarin itu kita ada 85.000 balita lebih sesuai sasaran kita. Yang terekam atau terrecord dari pelaporan kita adalah 65.000 lebih. Jadi sekitar 20.000 lebih itu belum terekam. Harapannya memang tantangan kita di bulan timbang di bulan berikutnya Agustus itu kalau bisa 100%. Oke. Target dari nasional juga 100% di per S-nya. Jadi harus ditimbang semua. Baik, nah catatan tahun kemarin ada 8%. 8,43%. 8,43%. Itu jika dibanding dengan target nasional, kalau capaian nasional adalah 21,2%. Untuk stuntingnya berarti sebenarnya kita di bawah kalau dibandingkan dengan laporan nasional. kita. Kalau secara nasional kemarin kita di SSGI 22,1 lebih tinggi. Banyak ya, 22 tuh. Aduh, 1/5 loh itu. Ya, 22,1 itu jika dibandingkan dengan kita yang dari laporan teman-teman gizi seluruh puskesmas di Jombang adalah 8,43%. Jauh sekali perbedaannya. Bedanya kalau kita pakai yang secara gizi tadi memang di bawah nasional. Target nasional di 2024 adalah 14% sebenarnya. Kalau dilihat angkanya tidak lebih kecil daripada nasional, namun jika dikalkulasikan per nama per bayi Mbak Idrisnya itu cukup mencengangkan juga 5.000 lebih.
Wow. Jadi 5.000 lebih balita di Jombang itu mengalami stunting, masalah pertumbuhan yang kurang optimal seperti itu. Nah, tahun 2023 ini kan masih belum berakhir. Betul. Kan sekarang masih bulan Juli. Bulan Juli. Jadi nanti kita ada recording data lagi di bulan timbang di Agustus besok, yaitu sebagai acuan sebagai penentuan seberapa besar sih stunting di Kabupaten Jombang terkait untuk menentukan secara laporan gizinya teman-teman atau laporan IBBBGM-nya dari seluruh puskesmas. Sedangkan di Agustus nanti juga insya Allah ada namanya Survei Kesehatan Indonesia. Itu yang dipakai acuan nasional sebagai penentuan stunting itu. Jadi ada 2 versi secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tentunya, itu yang diakui oleh nasional. Prevalensi stunting kita di angka berapa. Sedangkan untuk kebijakan lokal kami menggunakan yang laporan IBBBGM itu, kita namakan laporan tersebut dari seluruh posyandu. Artinya hampir sensus dari seluruh balita yang terekam itu dijadikan prevalensi. Sedangkan kalau yang dari sampai kemudian muncul angka 8% itu. Betul. Itu kita katakan hampir dari seluruh balita yang ada yang kita timbang di bulan timbang tersebut. Sedangkan yang di nasional itu kita survei. Yang tahun lalu itu Kalau survei berarti sampling begitu maksudnya? Secara sampling, tidak seluruh balita diteliti seperti itu. Tapi tingkat margin errornya berapa nah ini? Lah itu yang kementerian yang menentukannya ya. Memang ada datanya kan jauh banget dari 22 sama 8. Itu yang kementerian menentukan sampling-samplingnya di mana, itu sudah dari pusat, kita yang melaksanakan sebagai perantaranya. Okay. Ada yang surveyor untuk entry juga, untuk yang survei juga sudah ada semua perekrutan dari kementerian sudah ditata seperti itu. Oke, nah kalau melihat angka-angka itu memang sekilas kita ini PR besar begitu. PR besar. Udahlah, angka 22%, 8% itu biarlah ini menjadi pelecut semangat kita semuanya. Seluruh warga dinas kesehatan, kemudian pihak-pihak yang terkait, lalu warga masyarakat semuanya yang mempunyai anak-anak yang masih balita 1000 hari pertama kehidupan itu tadi ya. Kita harus bersama-sama untuk mencegah stunting itu. Tapi ngomong-ngomong, mungkin sebagian di antara masyarakat kita masih belum paham betul tentang stunting. Apa bedanya stunting dengan pendek, cebol begitu? Mungkin ada yang masih agak jambor gitu pemahamannya. Sebenarnya stunting itu. Betul sekali. Kita semua harus sepakat atas pemahaman satu frekuensi bahwa stunting itu menurut beberapa literasi atau sumber, mulai dari peraturan presiden, keputusan menteri, kemudian ada WHO, UNICEF, bahkan para ahli. Kalau boleh disimpulkan adalah stunting itu kurangnya pertumbuhan optimal atau terganggunya pertumbuhan secara optimal dan juga perkembangannya. Tidak hanya dari segi pertumbuhan yaitu tinggi atau pendeknya, namun juga akan berpengaruh pada perkembangan si anak tersebut. Jika kita lihat dari perbandingan tinggi badannya, jika kita letakkan pada namanya Z-score. Z-score itu adalah ukuran yang digunakan oleh WHO untuk menentukan anak ini standarnya di Indonesia seberapa. Kalau di bawah standar itu yang dikatakan pendek. Nah, kebetulan WHO itu menuliskan min 2 standar defisiasi. Maka jika tinggi badannya dibandingkan dengan usianya, jika diplot di KMS ataupun di rumus, dia berada di bawah garis min 2, maka sebutannya adalah stunting atau pendek. Sedangkan jika plot tersebut titiknya itu ada di bawah min 3, itu sebutannya severe stunting atau malah sangat pendek. Jadi indikatornya seperti itu. Kemudian contoh misalnya anak usia 4 tahun deh, 4 tahun itu standarnya berapa tingginya? Kalau standarnya bisa dilihat di KMS halaman 41 sebenarnya. Cukup mudah masyarakat bisa ngecek. Misalnya tingginya itu berapa ya? 75 deh. 75. Berarti bisa dikatakan stunting itu di bawah 75 berapa angka? Saat dia usia 19 tahun, saat 19 bulan. 19 bulan itu berapa ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dulu. 1 tahun setengah. Jika kurang dari 75 cm maka dikatakan pendek karena plotnya ada di bawah min 2. Seperti itu. Oh gitu. Kalau usia 19 bulan berada di bawah angka panjangnya itu dia di bawah 75 cm. Betul. Maka sudah dikatakan stunting. Betul sekali, karena di bawah standar defisiasi tadi yang ditentukan oleh pita pertumbuhan oleh WHO tadi.
Bagaimana dengan berat badannya? Apakah juga berpengaruh? Kalau berat badan tidak berpengaruh dengan stunting sebenarnya. Enggak ya? Pengaruhnya nanti berat badan itu adalah statusnya gizi berat badannya kurang atau status gizi buruk atau kurus. Sedangkan Mengarahnya ke stunting gizi buruk. Betul. Kalau stunting kita bicaranya tingginya adalah aja. tinggi badan dibandingkan dengan usianya. Nggak ngurus berat badannya. Betul sekali. Berat badannya apakah rendah, apakah Betul sekali. tinggi begitu? Betul sekali. Pokoknya tingginya kalau usia 19 bulan itu berada di bawah 75, standar deviasi Di bawah tadi itu. -2 tadi. Di bawah -2 standar Maka deviasi, disebut maka disebut stunting. Betul sekali. Untuk tanda lebih mudahnya adalah anak yang tinggi badannya tidak lebih pendek daripada usianya. Misalnya dilihat rata-rata Betul. anak-anak seumurannya gitu. 3 tahun misalkan 3 tahun dijajarkan nih, maka yang stunting itu akan lebih pendek daripada usianya teman-temannya itu tadi. Oh, Itu begitu. tanda mudahnya. Kemudian jangan lupa juga stunting itu akan menyebabkan kurangnya perkembangan secara optimal. Jadi perkembangannya tidak berkembang secara optimal. Itu yang apa ya, salah satu dampak stuntingnya itu. Itu bukannya ada apa ya, kayak gen turunan begitu? Emang orang tuanya pendek kok gitu. Oke, kita sering sekali mendengar kalau kita di lapangan dulu adalah guyonannya teman-teman ibu-ibu kader biasanya ini ada guyon gitu ya. Yo anakmu kok endek. Loh aku endek, bapak endek. Ya anakku endek. Lah nek tinggi ya niru tonggo enggak bahaya kan gitu bahaya sekarang enggak bahaya tak. Kita bilang seperti itu. Maka kita sampaikan kepada teman-teman kader bahkan ke masyarakat kalau dari secara literasi dari WHO Stewart 2013 itu menjelaskan ada 4 faktor penyebab stunting itu. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan rumah tangga, faktor ASI, faktor MPASI, makanan pendamping ASI, dan faktor infeksi. Kalau kita bahas di awal adalah faktor rumah tangga, ini yang kita sebutkan adanya faktor keturunan. Genetik. Jadi, ya betul. Kalau saya boleh menjawab, apakah stunting dipengaruhi keturunan? Saya jawab iya. Tapinya lebih keras, tapi ada faktor ada yang tapinya. lain lebih besar, lebih banyak. Kalau kita uraikan, yang pertama faktor itu adalah ibu hamil yang status gizinya kurang. Dilihat dari mana? Dari lingkar lengannya, lilanya yang kurang dari 23,5 cm. Lengan yang tidak dipakai aktivitas diukur, kemudian jika ditemukan kurang dari 23,5 maka sebutannya adalah ibu hamil kek, kurang gizi. Ini resiko melahirkan anak stunting. Yang kedua, ibu hamil yang memiliki tinggi badan kurang dari 148 cm. Berarti pendek ya? Juga beresiko mengalami bisa melahirkan anak yang stunting. Selanjutnya adalah pernikahan remaja. Ibu yang masih remaja sudah melahirkan, sudah hamil, maka apa yang terjadi secara gizi? Ini secara gizi dulu adalah adanya faktor kompetisi atau perebutan zat gizi yang dimakan ibu dengan janinnya karena ibu masih masa pertumbuhan. Kemudian kalau faktor kesehatan mental, ibu ini belum cukup dewasa untuk mengasuh anaknya. Bayangkan anak yang masih hobinya masih jalan-jalan dulin untuk mengasuh, maka akan berbeda dengan yang sudah siap. Seperti itu. Kemudian faktor yang lain secara kesehatan pastinya, mohon maaf, faktor organ reproduksinya belum siap juga. Kemudian dari faktor ibu-ibu yang jarak kehamilannya pendek. Artinya belum, betul. Kalau standar, kalau menurut kami kesehatan adalah 3 tahun. Kok bisa? Jaraknya harusnya 3 tahun gitu. Harusnya 3 tahun. Kok bisa? Masa MPASI harus full, yaitu 24 bulan. Baik. Masa hamil 9 bulan. Maka kalau kita tambahkan adalah 33 bulan. Oh iya juga. Ada yang mengatakan 3 bulan adalah masa istirahat. Jadi pas 3 bulan itu jarak yang 3 ideal. tahun. Oh ya maaf, 3 tahun adalah jarak yang ideal. Ideal untuk melahirkan kembali. Betul. Gitu. Kita bayangkan belum 1 tahun sudah melahirkan lagi. Maka selain ASI-nya yang harus 2 tahun dipenuhi tadi, pola asuhnya harusnya fokus pada si anak pertama, maka ada yang kedua dan lain maka akan terpecah. Betul. Itu menyebabkan stunting juga. Selanjutnya adalah faktor ibu yang mempunyai infeksi saat hamil, hipertensi dan lain-lain. Itu faktor rumah tangga. Kemudian kalau dari faktor lingkungan, masih di poin yang pertama, faktor lingkungan salah satunya adalah alokasi yang kurang tepat dalam keluarga. Contoh misalkan nih, kita sempat dengan tim TPS, tim penurunan percepatan stunting di kabupaten, kita turun ke lapangan nih. Di sana disebutkan keluarga ini stunting karena tidak punya akses untuk yang dimakan, artinya miskin gitu kan. Saat kita ke lapangan, kok ternyata bapaknya masih merokok.
Berarti anggapan kita bukan tidak ada akses, tapi kurang tepatnya alokasi makanan. Sekarang kita balik, seandainya Bapak tersebut bijaksana dengan mengalokasikan biaya rokok tadi diganti dengan biaya dibelikan telur, ikan, mungkin tidak akan jadi stunting. Seperti itu. Jadi permasalahan alokasi. Kalau dulu zaman kita mungkin masih mendengar insya Allah enggak ya kalau sekarang. Ojo makan dhisik bapak durung kan gitu. Nah, kalau sekarang kan dirubah memang balitanya yang utama. Balitanya yang diutamakan makan meskipun bapak ibunya belum kan gitu. Kalau dulu seperti itu alokasinya. Berarti pembagian makanannya kurang tepat. Salah satunya faktor rokok tadi. Kemudian faktor lingkungan. Lah ini yang sering mungkin juga yang dulu kita sering dengar zaman kecil saya. Ojo kakek Pak nggak remin. Kan? Jangan banyak ikan atau ayam nanti cacingan. Padahal kita ketahui bersama cacing itu bukan lewat ikan, malah ikan, ayam, protein hewani itu anti stunting yang membuat tinggi kan gitu. Cacing itu dari mana kalau kita sampaikan? Ya kuku yang panjang, anak kotor, tidak cuci tangan sebelum makan, bermain di tempat yang lingkungannya yang banyak kotorannya tapi tidak pakai alas, cacing lewat itu semua. Jadi ada faktor lingkungan. Jadi itu mitos ya? Betul sekali. Adanya jamban sehat. Kalau lingkungan itu berarti yang tadi PHBS-nya, kemudian alokasi makanannya ke rumah tangga, akses air bersihnya ada tidak. Jadi stunting itu tidak melulu dari kesehatan sebenarnya. Faktor multifaktoralnya banyak sekali. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah ASI. Kita ketahui bersama ASI adalah makanan terbaik, makanan yang sempurna. Tidak ada makanan di dunia ini yang sempurna ASI. Kalaupun kita harus makan protein hewani, kita akan mendapatkan banyak mineral dan protein. Namun secara karbohidrat dan lain-lainnya kurang memenuhi. Kita makan nasi ya karbohidrat saja. Kemudian kita sayur yang mineral vitamin saja, proteinnya nggak ada. Maka yang paling lengkap adalah ASI. Itu faktor ASI karena ASI itu adalah anti infeksi alami. Jadi kalau anak ASI full, ASI eksklusif selama 6 bulan, anak akan jarang sakit. Meskipun sakit batuk pilek wajar, maka dia akan karena jarang sakit itu tadi, apa yang dimakan akan jadi tumbuh, bukan untuk pengobatan. Sedangkan faktor ketiga yang kita sebutkan tadi adalah MPASI, makanan pendamping ASI. Ini yang kita kalau ketahui di lapangan, saat kita kunjungan anak yang gizi kurang, terutama anak yang gizi kurang, kita akan cek KMS, maka penurunan berat badan yang paling banyak adalah di usia 6 bulan tersebut. 6 bulan? Kenapa? Karena MPASI-nya sangat berpengaruh. 6 bulan tersebut anak perkiraan kebutuhan kalorinya adalah sekitar 600-an. Sedangkan dari ASI hanya menyumbang 400 kalori. Yang 200-nya masih belum tercukupi. 200-nya gitu. Belum tercukupi, maka harus dimasukkan 6 bulan pas, itu namanya makanan pendamping ASI atau MPASI. Sedangkan di masyarakat kita, terutama masih di Jombang nih, MPASI-nya masih banyak menggunakan bubur. Sedangkan bubur itu proporsi terbanyak adalah air. Air itu tidak punya kandungan gizi, meskipun dia termasuk zat gizi. Tidak ada karbohidratnya, proteinnya, hanya air saja. Seperti itu. Sehingga kalori yang masuk nggak optimal tidak ya? Tidak optimal. Maka dari itu anak semakin banyak usianya, semakin tinggi kalorinya, produksi ASI ibu semakin berkurang. Jika MPASI-nya kurang tepat, maka berat badannya akan cenderung menurun. Kalau 3 bulan berturut-turut tersebut menurun, stunting mulai muncul. Seperti itu. Gitu. Alurnya dari stunting itu memang stunting tidak ujuk-ujuk 1 bulan dia diare kemudian besok stunting, enggak. Perlu beberapa bulan tidak naik, itu baru muncul stunting. Jadi ada hubungannya sebenarnya berat badan dengan stunting. Jika berat badannya tidak naik atau gagal tumbuh, berat badannya terganggu beberapa bulan, otomatis tingginya juga akan terganggu. Jadi tanda utama stunting itu munculnya ya string atau gangguan pertumbuhan tadi. Berat badannya tidak naik sesuai pita pertumbuhan atau sesuai kenaikan berat badan minimal yang ada di KMS, buku KIA. Oke. Seperti itu. Nah ini kalau berbicara dengan ahli gizi emang lebih jelas begitu ya, bahwa seorang bayi usia 6 bulan itu membutuhkan kalori 600 kalori dan sekitar 400-nya itu dicukupi oleh ASI. Sedangkan 200 maka yang 200 itu adalah harus ditambah dari makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI-nya memenuhi 200 kalori itu MPASI-nya harus bagaimana dan seperti apa dan sebanyak apa. Betul ini sekali. yang harus dipahami oleh para
orang tua gitu ya Mas ya. Betul. Kalau yang dulu Aduh, ya. masih menggunakan bubur, diganti dengan sekarang 6 bulan dikenalkan sudah nasi lumat. Seberapa banyak? 2 sendok cukup. 2 sendok nasi biasa dilumatkan dalam saringan besi. Diambil bagian bawahnya. Itu sangat halus, hampir kayak bubur. Bukan hampir, memang kayak bubur, halus sekali. Apakah cukup dengan nasi? Tidak. Dikenalkan ikan. Nah, yang kata-kata tadi jangan kakean iwak gare kermin tadi dihapuskan. Ikan masuk. Ikan apa saja? Tentunya ikan yang tidak ada durinya. Ikan yang ada di lokalan. Kalau ahli gizinya pasti menyebutkan tuna, salmon dan lain-lain. Cuma di masyarakat Jombang tidak semua masyarakat mampu itu, sehingga kita harus menyebutkan lokalan. Yang penting tidak ada durinya. Diambil berapa? Mungkin cukup 2 jumpit gitu ya. Diambil dengan tangan 2 jumpit gitu, sama dilumatkan tadi, diambil di bawahnya. Apakah cukup nasi dan ikan saja? Tidak, sayur dimasukkan lagi, sama dilumatkan. Sayur apa? Nah, sayur apapun itu yang penting bisa dilumatkan. Bahkan kalau anak yang gizi kurang, bolehlah disarankan misalkan yang berlemak dan lain-lain. Cara masaknya tidak harus digodok seperti itu. Jadi dari 6 bulan sebenarnya boleh ya? Boleh saja. Karena anak kecil kalau dikenalkan sayur di usia 6 bulan, insya Allah nanti 1 tahun ibunya nggak kebingungan, anakku nggak mau makan sayur karena sudah terbiasa rasanya. Beda lagi kalau realita di lapangan, 6 bulan harus dikenalkan sayur, namun realitanya kan tidak. Duluan mana kira-kira dikenalkan kerupuk, ciki sama sayur? Pertanyaan sederhana itu paling banyak dijawab adalah kerupuk dan ciki dulu, sayurnya belakangan, kan gitu. Itu yang mungkin salah satu penyebabnya kenapa anak nggak suka sayur, karena dari kecil tidak dikenalkan. Malah dikenalkan lebih dulu adalah kandungan yang MSG-nya cukup tinggi, jadi gitu rasanya akan berbeda. Gitu terus yang disalahin anaknya, kamu itu nggak suka sayur, gimana sih itu. Gitu? Betul sekali. Padahal sebenarnya orang tuanya tuh yang salah. Iya. Nanti setelah 6 bulan, setelah dilumatkan semua, posisi 9 bulan nanti kan porsinya ditambah sedikit, kemudian tidak dilumatkan lagi tapi dicincang. Jadi dicincang halus, mulai dari nasinya dicincang, cincang ikannya atau protein hewani dicincang juga, sayurnya juga dicincang mulai 9 bulan. Harapannya apa? Dia akan bertahap mengenalkan. Biasanya 7 bulan, 8 bulan kan sudah muncul gigi kan. Kemudian 1 tahun pas, harapannya sudah menu keluarga. Maka jika di lapangan 1 tahun pas kok masih menggunakan bubur, maka hasilnya akan banyak kecenderungan anak kurang gizi, bahkan yang stunting tadi, karena harusnya 1 tahun sudah menu keluarga. Nah, tapi tidak diajari dari awal sehingga 1 tahun masih bubur. Itu yang sering terjadi. Saya membayangkan yang sering kali diberikan oleh orang tua ke anak-anak yang masih usia 6 bulan itu bubur yang tidak diatur kadar gizinya begitu. Kayak bubur instan sih enggak tahu ya, kalau bubur instan biasanya memang diterapkan oleh pabriknya itu ya itu. Betul. Nutritional fact-nya sudah memenuhi ini. Hanya saja memang ada kelemahan dan kelebihannya juga nggih. Kalau kita secara ahli gizinya kita sarankan ya homemade atau membuat sendiri, karena selain homemade itu memvariasikan menu biar anak nggak mudah bosan, mengajari rasa-rasa yang berbagai macam, rasa ikan, ayam, protein hewani, sayur, bahkan buah itu diajarkan semua di situ. Mulai pengenalan rasanya. Kalau di instan kecenderungnya satu, rasanya menetap sehingga mudah bosan. Yang kedua adalah mungkin dari sektor harga. Kalau kita pilih lebih ekonomis, lebih baik homemade dengan menu yang sederhana tadi. Semurah-murahnya bubur instan itu masih lebih murah kita bikin sendiri gitu ya? Iya, betul. Karena lebih menu untuk sendiri. Betul sekali. Karena menu MPASI itu tidak harus masak sendiri. Dengan menu keluarga bisa. Sudah jadi satu masak gitu. Nanti yang bagian ini untuk adiknya yang dilumat-lumat tadi, seperti itu. Misalnya masak sayur sop sama goreng ikan lele misalnya. Maka untuk yang adik yang masih bayi, diambilkan nasi, dikasih sayur sop, lalu kemudian dikasih ikan lele yang tidak ada durinya, lalu dilumatkan. Begitu. Betul sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada blender ya nggak usah di blender. Di itu tadi kan pakai saringan kawat itu tadi bisa kan? Saringan besi tadi, ya. Saringan besi, untuk melumatkan. Kalau blender itu ya ada yang menyebutkan kandungan airnya lebih tinggi.
kalau di blender. Iya kan harus dikasih air, kalau nggak gitu nggak bisa muter. Sedangkan air tadi adalah tidak ada kandungan gizi. Nah ini teman-teman Mitra Suara Jombang FM harus diluruskan ya mitos yang selama ini muncul, atau mungkin pemikiran salah yang dimiliki oleh para orang tua. Aku nggak bisa ngasih makan anakku yang seperti itu, yang karena aku nggak punya blender misalnya, kayak gitu. Saya ribet, padahal sebenarnya nggak ribet, cukup mudah gitu dengan masakan-masakan keluarga yang biasa itu tanpa lombok loh, yang jelas tanpa sambal gitu. Itu bisa aja sayur sop sama ikan tempe, ikan lele misalnya dimasukkan di situ semuanya, itu kan udah bisa. Wah, oke. Perbedaan mungkin dari segi proteinnya, kalau dari isi piringku itu dewasa itu sebenarnya cukup 15% lauknya dari seluruh piringnya. Sedangkan untuk usia di bawah 2 tahun itu masih 40%. Jadi lebih banyak ikan protein hewani dan nabatinya. Maka jangan dibalik, dewasa ikan lauknya lebih banyak dari satu porsi itu, sedangkan yang kecil hanya sedikit, kebalik. Harusnya ikannya lebih banyak. Dari satu porsinya anak ya, itu 40% kalau dari 2 tahun ke bawah. Untuk yang 5 tahun ke bawah, 2 tahun sampai 5 tahun itu sekitar 35%. Jadi masih lebih banyak daripada dewasa. Dewasa hanya 15%. Untuk kebutuhan proteinnya kalau dari isi piring yang ada di porsinya. Oke, nah sebenarnya sudah terjawab nih beberapa poin yang mau disampaikan tadi. Jadi bagaimana cara mengantisipasi terjadinya stunting itu ya memang kayaknya harus ada yang mendampingi deh. Saya nyesel dulu kenapa nggak tahu seperti ini ya. Masa dibalani maneh Mas. Nah, nggak, artinya warga masyarakat, orang tua yang punya anak-anak dalam kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan itu harus paham hal seperti ini. Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dinas kesehatan? Baik, sebelumnya mungkin kita sampaikan dulu 1000 hari pertama kehidupan itu apa ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah mulainya anak itu dimulai dari bertemunya, sel telur laki-laki dan perempuan. Artinya hamil. Hamil itu kan 9 bulan. Kalau kita kali 30 adalah 270 hari. Oke, kemudian masa 1000 hari pertama kehidupan adalah sampai anak usia 2 tahun. Berarti 1 tahunnya itu 365 hari. Jadi mulai pertama hamil betul, sampai usia 2 tahun. Oke. Itu 2 tahun itu 365 dikali 2. Sekitar 730. Nah, 730 itu jika kita tambahkan masa hamil 270 tadi adalah pas 1000. Itu yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai hamil sampai anak 2 tahun. Kalau kita ingin mencegah stunting, optimalnya boleh dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan ini. Jadi mulai hamil harus diketahui kebutuhan gizinya atau dicukupi kebutuhan gizinya secara optimal. Jadi mulai hamil, trimester pertama itu apa saja yang dibutuhkan? Sebenarnya paling tinggi yang dibutuhkan trimester pertama orang hamil 1 sampai 3 bulan itu adalah mikronutrien, bukan makro. Mikronutrien itu apa? Vitamin dan mineral. Vitamin sama mineral. Kalau makronutrien itu adalah kalori. Berarti yang mengenyangkan. Sedangkan kebutuhan tertinggi saat trimester 1 adalah mikronutrien, terutama vitamin dan mineral, terutama lagi asam folat dan zat besi. Nah, ini terjawab karena di awal-awal atau trimester pertama itu biasanya kan para ibu hamil mual muntah dan malas untuk makan. Betul sekali. Sebenarnya kendala itu tidak ada masalah. Itu hormonalnya secara wajar, ada kenaikan hormon, penurunan dan kenaikan hormonal secara normal untuk trimester 1 saat hamil. Yang penting mikronutriennya tercukupi. Betul sekali. Dari apa ya? Buah sayur. Makanya kalau kita ke pasien sering kita guyoni. Biasanya kalau ada pasien ANC itu sama suaminya, istri sama suaminya satu pasang itu periksa di puskesmas gitu. Biasanya kita tanya sembari guyon. Yang kita tanya mesti suaminya karena pasti jujur. Kalau istrinya biasanya nggak seberapa valid lah. Biasanya membaikkan diri atau bagaimana gitu ya. Biasanya saya tanya, Mas, istrinya nyidam apa kan gitu. Suaminya menceritakan banyak hal. Pernah kita temui itu
Nyidamnya PCX Mas ya. Sebenarnya nyidam secara medis itu kan tidak ada. Kalau secara medis tidak ada. Kalau secara psikologi itu aji mumpung kalau kita menganggapnya. Oh gitu ya. Apalagi anak pertama, cucu pertama. Betul, aji mumpung. Aji mumpung. Iya ta. Disayang suami, keluarga. Masa sih? Minta apapun akhirnya kan dipenuhi. Ya itu bisa dimanfaatkan. Kalau saran ahli gizi. Jangan gitu nggak mau saya dibilangin aji Gitu ya. mumpung Maka saran terbaik dari ahli gizi, aji mumpungnya yang tepat. Apa itu? Nyidam boleh, tapi nyidamnya yang bagus, sayur buah, contoh rujak manis misalkan gitu ya. Nyidam mangga, itu kita sarankan malah nyidam tersebut. Karena apa? Vitamin mineralnya tadi akan tercukupi. Bayangkan kalau kita kurang asam folat, kan kita sering misalkan periksa program hamil nih, apa yang dikasih sebenarnya? Tablet asam folat, penguat kandungan kata orang bilang. Padahal asam folat itu di makanan banyak sekali, ati ayam, alpukat, apalagi brokoli, telur, bahkan tahu tempe itu semuanya ada asam folatnya. Bahkan sayur-sayuran yang cenderung kayak buncis, yang kayak kacang panjang itu asam folatnya tinggi. Itu bisa dikonsumsi sebenarnya. Seperti itu. Kalau zat besi gunanya untuk apa? Zat besi itu adalah fungsi sederhananya sebagai alat angkut oksigen. Kita bernafas. Yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh adalah namanya zat besi. Jika kurang zat besi, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Otak kurang oksigen, ngantuan. Makanya orang anemi cenderung ngantuan, mudah cepat lelah, mudah sakit dan lain-lain. Sedangkan kalau orang hamil kurang zat besi, apa yang terjadi? Janin akan kurang oksigen. Sehingga tumbuh kembangnya tidak optimal. Bisa saja lahir, mohon maaf, cacat. Lahir berat badannya kurang, lahir tinggi badannya kurang. Stunting mulai dari lahir. Bukan stunting karena pola makannya yang kurang saat sudah lahir, tetapi stunting mulai dari kandungan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, zat besi ini berpengaruh pada terjadinya prematur. Kalau saya guyon di dalam perut, kalau kurang oksigen, janin akan gupuh keluar. Namanya prematur. Nah, prematur ini penyebabnya adalah itu guyonan tapi pare keno ya. Betul. Itu biasanya kita sampaikan dengan guyon itu biasanya lebih mengena pada sasaran. Sebenarnya gitu. Zat besi itu memang pengaruhnya bisa prematur tadi. Yang terakhir adalah terjadinya HPP atau perdarahan saat melahirkan jika anemia. Jombang termasuk lumayan cukup tinggi kematian ibu saat melahirkan. Salah satu penyebab tertingginya adalah anemi. Sehingga saat melahirkan perdarahannya tidak berhenti-henti. Ya, menyebabkan kematian. Itu pentingnya mikronutrien saat trimester 1. Saya tahu alasannya. Ya. Karena ibu hamil malas minum obat. Salah satunya itu. Maka minum obat yang dikasih sama Bu Bidan itu loh kan ada TTD gitu. Itu tuh malas minum itu. Betul. Iya tah? Mungkin ini jangan-jangan pengalaman pribadi ya. Kalau ketemu saya biasanya pasien itu kalau ketemu saya coba jelaskan sedetail mungkin atau sesederhana mungkin dengan cara guyon-guyon tadi, sehingga saat keluar dari ruangan misalkan konsultasi gizi, dia akan punya keyakinan, TTD itu harus diminum meskipun agak pahit gitu kan. Sebenarnya ada trik sebenarnya biar nggak pahit. Sebenarnya TTD yang dikasih dari puskesmas mungkin ya, itu namanya salut gula. Harusnya manis karena salut gula. Kalau sugestinya sudah merasa pahit, itu permasalahannya di sana. Padahal obatnya sudah tertulis. Kalau kita mengatakan bukan obat, vitamin penambah darah, penambah zat besi. Karena harusnya manis. Salut gula manis harusnya. Diminum malam hari biar nggak mual, karena kandungan besinya itu yang menyebabkan mual memang. Sarannya memang di malam hari saat mual langsung tidur. Kemudian diimbangi dengan minum atau makanan yang tinggi vitamin C agar penyerapannya lebih optimal. Jangan dibarengi dengan kopi dan teh. Nah, ibu hamil selain tidak mau minum tablet tambah darah tadi, juga hobinya kadang teh dan kopi. Sedangkan jika itu dikonsumsi barengan, itu namanya zat inhibitor. Ada namanya zat tanin namanya. Kalau secara gizinya tanin. Tanin itu adalah zat yang menghambat penyerapan zat besi. Sebanyak apapun daging yang dimakan saat makan itu, jika minum kopi dan teh berbarengan, maka tidak akan terserap tubuh karena ada tanin tadi. Ketemu. Alasan yang lain hobinya kalau ibu hamil cenderungnya kan ngemilnya, mohon maaf, kerupuk
keripik, Cakep. gitu ya, ciki-cikian mungkin yang asin, mie instan itu semua Nyedapnya itu. tidak ada zat besinya, tidak ada mikronutriennya tadi. Maka dari itu Iya. kita rekomendasikan ngemilnya ya. Yang nyidamnya tadi adalah sumber vitamin mineral sebagai bagian dari mikronutrien yang dibutuhkan tadi. Baru di semester 3 itu penambahan porsi makan terutama yang makronutriennya diperlukan. Karena kalau secara rata-rata ya, paling tidak semester 1 itu 1 kilo naiknya, semester 2 itu 3 kilo, semester 3 itu 6 kilo, itu secara rata-rata. Namun di KMS sudah dijelaskan secara jelas kenaikan berat badannya sesuai IMT, status gizi ibunya. Jika ibu tersebut mengalami kurang gizi, maka sekitar 12 atau 11,5 sampai 18 kenaikan standarnya yang direkomendasikan. Sedangkan kalau normal sekitar 11,5 sampai 16. Namun untuk yang obesitas diketahui dari perhitungan indeks massa tubuhnya, jika beliaunya termasuk obesitas, maka kenaikannya hanya sekitar 12 kurang. Jadi tidak boleh dipukul rata karena sesuai dengan kondisi ibu hamil ya. Betul. Kalau obesitas kita sarankan harus naik 10 minimal 10 kilo hamil untuk semua orang dipukul rata. Salah. Karena nanti ibu hamil itu yang obesitas terutama jika terlalu gemuk ada masalah lagi. Ada bisa diabetes kehamilan, bisa jika dia mempunyai hipertensi dan pernah mungkin riwayat kejang, maka jadi namanya preeklamsi dan menjadi eklamsi. Eklamsi itu adalah penyakit yang salah satu penyebab kematian saat melahirkan. Kalau kita kejang meninggal dua-duanya itu. Jangan sampai. Ya itu. Oke, nah ini ketemu ya. Nah, seperti pertanyaan saya tadi, sudahkah semua ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak-anak baduta itu mempunyai pengetahuan yang seperti ini di Jombang? Saya kira sebenarnya pemerintah Kabupaten Jombang sudah berupaya sangat maksimal. Kita ketahui bersama salah satu dampak stunting itu kan perkembangannya tidak optimal. Jadi kepintarannya, tumbuh kembangnya kurang tinggi, kemudian tidak seberapa pintar, itu akan menyebabkan tidak bisa berdaya saing. Sedangkan kita ketahui bersama visi misi Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati adalah bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Gimana mau berdaya saing jika anaknya tumbuh kembangnya tidak optimal? Maka pemerintah Kabupaten Jombang sangat-sangat concern, terutama melalui kita di Bapeda itu perencanaan sangat luar biasa. Salah satunya ada namanya dana bergadang yang bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh masyarakat desa, pemerintah desa terutama ya. Dana bergadang di tahun yang lalu itu ada namanya pendampingan penjaga seribu harta ini. Kalau kita programnya kita sebutkan penjaga seribu harta, yaitu menjaga mendampingi masa 1000 hari pertama kehidupan tadi. Jika sumber dayanya kurang, entah itu dari tenaganya, entah itu dari dananya tersendiri yang tidak sangat besar sekali tidak, sehingga difokuskan pada ibu-ibu yang status gizinya cenderung paling kurang. Contoh ibu hamil keknya yang cenderungnya di sini yang ini kita dampingi, yang anemi di sini yang ini dampingi, bukan seluruh ibu hamilnya karena kekurangan sumber dana tadi. Di pelaksanaan penjaga seribu harta tadi kita dampingi mulai hamil. Lewat kader yang sudah kita latih, di sana diukur, dimonitoring status gizinya, diukur lilanya, berat badannya, kemudian tanda-tanda aneminya ada tidak, kemudian dikasih kayak rekomendasi, ajakan lah, bujuan atau rayuan kalau teman-teman kader pendamping itu, ayo konsumsi tablet tambah darah. Itu beda loh kalau didampingi sama tidak. Sekedar diingatkan seperti itu, ibu akan, oh iya ya, ini diminum gitu, ada yang memantau gitu. Kemudian ayo nyidam atau ngemil yang sehat, tidak lewat makanan yang banyak MSG-nya seperti itu. Ayo makanan yang rutin, ayo periksa kesehatan. ANC harus 6 kali itu dilakukan di masa hamil itu oleh kader pendampingnya, sekali 2 kali dimonef oleh petugas masing-masing wilayah yaitu di puskesmas. Saat masa mau melahirkan, kalau saya edukasi atau saya memberi motivasi agar meminta IMD namanya. Inisiasi menyusui dini. Kenapa harus IMD? Karena di IMD itu akan bayi mendapatkan kolestrum. Kolestrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar yang berwarna kekuningan. Itu adalah sumber anti infeksi alami paling bagus. Seperti itu wajib didapatkan bayi. Dan IMD pelaksanaannya kalau kita rekomendasinya adalah 1 jam. Dapat
ASI atau tidak 1 jam itu. Jadi dibiarkan bayi merangka, itu fungsinya sangat-sangat banyak sekali. Rangkaan bayi itu akan menghambat perdarahan, darah-darah yang belum keluar tadi akan keluar dari rahim ibu dan lain-lain. Kemudian ikatan batin pasti ada, denyut jantung ibu akan dirasakan anak. Itu yang menyebabkan bondingnya atau hubungan kasih sayangnya akan sangat melekat. Kemudian setelah dapat IMD, saat masa 0 sampai 6 bulan akan kita rekomendasikan atau kita motivasi agar full ASI. Kita sepakat bersama tadi, ASI adalah makanan yang sempurna. Kemudian saat mulai 6 bulan kita ajari yang namanya MPASI di awal tadi. Dengan pendampingan mulai hamil, apa yang harus dimakan, gizinya bagaimana, tablet tambah darahnya, periksa, IMD, ASI eksklusif, sampai pemberian MPASI yang sesuai tekstur, sesuai jumlahnya, frekuensinya, kemudian responsifnya. Responsif itu ketelatenan pola asuhnya dalam menyuapi seperti itu. Itu jika terjadi dilakukan dengan optimal, hasilnya akan sangat luar biasa. Stunting akan otomatis nggak ada kalau seperti itu, karena gizinya sudah tercukupi mulai hamil. Seperti itu. Itu kalau mau didampingi semuanya ya. Salah satu programnya dari Kabupaten Jombang itu adalah Dana Berkadang melalui pendampingan itu. Seperti itu. Kalau di dinas lain, kalau kita boleh menyebutkan di BPPKB itu juga ada namanya pendampingan beresiko. Itu bisa berkolaborasi di situ juga. Kalau di BPKB malah lebih lebih dini lagi pencegahannya, tidak hanya di masa hamilnya, malah lebih yang nikah. Calon pengantinnya calon itu. Pengantinnya jatin. Betul. Kalau kita lihat siklus masalah gizi kan, kalau kita boleh memulai kan dari balita yang gizi kurang, jadi anak gizi kurang, anak gizi kurang menjadi remaja gizi kurang, remaja gizi kurang jika dibiarkan tidak dipotong, maka menjadi calon ibu hamil, calon ibu menyusui gizi kurang. Saat tetap tidak dipotong lagi, akan menjadi ibu hamil dan ibu menyusui yang gizi kurang lagi. Sehingga anaknya menghasilkan gizi kurang lagi, akan muter terus. Mas, itu kalau gizi kurang emang gizi kurang terus? Kalau tidak dipotong salah satu siklusnya akan seperti itu terus. Makanya itu disebut lingkaran setannya masalah gizi. Maka kita harus dipotong pada periode yang mana? Kalau saya boleh jawab adalah di masa remaja. Jadi malah sebelum 1000 hari bisa ya dipotong siklusnya itu di masa remaja. Bisa sekali. Jadi artinya anak remaja yang gizi kurang itu dia bisa menjadi gizi baik begitu? Betul, bisa. Program kita kalau dari Dinas Kesehatan ada aksi bergizi, ada UKS, kolaborasinya semua program. Kalau aksi bergizi itu adalah ya salah satu upaya pemotongan masalah gizi tadi. Remaja tidak hanya dilihat dari status gizinya yang kurang nih. Kalau zaman sekarang remaja putri tontonannya paling banyak adalah drakor. Betul ya? Drakor kan? Terus? Artis drakor itu bagaimana? Langsing kan, kutilang kan, gini. kurus tinggi langsing gitu kan. Kalau kita singkatannya kita guyon itu kutilang biasanya, kurus tinggi langsing. Maka orientasinya teman-teman remaja putri adalah gitu seperti semuanya. Itu. Padahal secara gizi yang tadi gizi kurang akan menyebabkan lahirnya anak yang stunting salah satunya. Maka dari itu kita harus menyampaikan ke teman-teman remaja putri tersebut. Berdasarkan penelitian kemarin UGM tahun kemarin, kita salah satu timnya yang masuk dari sekitar 100 remaja putri. Sekitar 100 ya. Coba saya cek dulu. Sekitar 100 remaja putri itu status gizinya itu lebih di Jombang. Status gizinya lebih. Dari 10 sekolah yang diteliti itu menyebutkan 26% status gizinya lebih. Bukan kurang. Berarti harusnya tidak anemi. Iya kan? Kalau status gizinya lebih harusnya maamnya kan banyak. Harusnya tidak anemi. Tetapi hasilnya kebalikannya. Aneminya tinggi. Anak yang status gizinya lebih, dia punya anemi tinggi. Betul sekali. Kok bisa? Berarti kekurangan zat besi dong? Betul sekali. Kok bisa? Pertanyaan seperti itu ya. Jawabannya adalah kita kembalikan lagi. Sekarang banyak anak yang remaja putri tadi pengen kayak aktris Korea tadi, kutilang. Maka dia akan diet. Dondo, mau sekolah ibunya nih. Dondo, sarapan. Enggak Bu, saya diet kan gitu. Apa yang terjadi di sekolah? Bensin mungkin mau habis, dia lapar. Saat jam istirahat, apa yang dilakukan? Makan. Yang tersedia di sekolah apa? Junk food, gorengan, apapun itu. Kemudian minuman yang manis, misalkan seperti itu. Kalau kita sebenarnya di sekolah, saya paparkan gambar tersebut.
Jika kita makan sarapan pagi dengan 1 entong saja, sayur secukupnya, lauk ikan pindang 1, tahu 1, jika kita hitung kalorinya tidak sampai 500 kalori hitungannya. Namun ini dilewatkan sama teman-temannya membuat kenyang. Kemudian di Akhirnya sekolah kelaparan di sekolah, apa yang dibeli OTOT? Contoh, OTOT itu 90 kalorian, 1 cukup, enggak, beli 2. Belum lagi 180 coklat, ya. mungkin ya coklat. Kemudian 50 ditambah lagi minuman yang bersoda, berkarbonasi. salah satunya itu minuman yang manis, maka bisa kita hitung 500 kalori lebih, bahkan sampai 900 nanti jika ditambah mie ayam sama betul bakso. sekali. Sedangkan yang kita sebutkan tadi mulai OTOT, Aduh. coklat, teh manis mungkin itu tidak ada kandungan zat besi sama sekali. Itu yang menyebabkan gemuk, nggak jadi dietnya gagal tapi dia tetap gemuk, namun tidak konsumsi zat besi. Itu yang jawaban kenapa remaja putri di Jombang hasil penelitian UGM di 10 sekolah itu remaja putrinya status gizinya gemuk tapi anemia. Itu jawabannya. Apa yang dimakan itu tidak tepat. Dia menyebabkan gemuk, namun tidak ada kandungan zat besinya. Seperti gemuk itu. tapi anemi. Wah, ini. Itu yang kita sasar mulai dari tahun kemarin sebenarnya sudah ke tahun-tahun kemarin sudah kita sasar. Tahun ini kami ada 5 sekolah yang akan kita sasar. Aksi bergizi itu kita paparkan kondisi-kondisi di Jombang seperti apa. Kita bisa cegah stunting mulai dari remaja. Salah satunya adalah status gizi yang cukup, tidak kurang secara lilanya tadi, lingkar lengannya cukup, kemudian tidak kurang juga faktor aneminya. Nah, dengan minum tablet tambah darah setiap minggu 1 kali. Mas, 1000 hari pertama kehidupan itu kan dari 0 sampai dengan 2 tahun begitu ya. Dan itu memang benar-benar harus diperhatikan dan harus dikawal, jangan sampai lengah gitu, kecolongan sedikit pun sehingga nanti stunting bisa diantisipasi. Betul sekali. Nah, apakah ada masa yang lain selain 1000 hari pertama kehidupan itu yang bisa digunakan untuk memutus stunting itu? Ya, yang kita sampaikan tadi adalah di masa remaja paling idealnya memang. Remaja, berarti Remaja. sebelum 1000 HPK. Betul. Oh, malah di remaja. Malah sebelumnya ya. Harusnya di remaja itu sudah terpapar atau mengetahui informasi kalau remajanya anemi, kalau remajanya kurang gizi, pasti akan jadi ibu hamil atau calon ibu hamil yang kurang gizi juga. Bahayanya resikonya adalah melahirkan anak stunting. Sedangkan kalau dari data yang ada tahun kemarin itu sekitar 927 remaja itu meminta disposisi pernikahan. Dispensasi kok, disposisi. Betul. 900. Oh iya, hampir 1000 kan ya, yang tahun kemarin 2022 betul. itu. Itu kalau kita kembalikan lagi dalam literasi WHO tadi, kehamilan remaja, nikah remaja akan cenderung beresiko melahirkan anak stunting. Nah, kita harus bersiap dari 920 tadi terkawal tidak. Kalau tidak terkawal, maka tahun ini jika anak tersebut hamil dan melahirkan, calon-calon stunting 927 tadi akan muncul. Waduh. Nah, belum lagi dari 927 tadi ada sekitar 143 kalau nggak salah datanya itu adalah masih sekolah. Berarti kan kalau rata-rata ini harus diantisipasi loh, Mas. Betul sekali. Jadi 1000 loh. 143 itu masih anak sekolah yang meminta dispensasi tadi, kemungkinan besar karena sudah, mohon maaf, hamil duluan. Habis ini mau lahir tuh. Nah, betul. Itu berarti siap-siap calon-calon stunting itu. Kenapa? Kita tapi ini data udah dikantongi ya? Iya, ada. Data anak-anak mana saja. Itu ada data harusnya di BPA KB. Artinya kan kalau data-data itu sudah dikantongi, artinya teman-teman yang turun ke lapangan itu juga bisa menindaklanjuti gitu. Itu. Betul sekali. Biasanya sih malah disembunyikan itu karena faktor lingkungan, mungkin dia malu atau apa, itu yang malah yang menyebabkan adanya stunting baru-baru tadi karena tidak optimal masa 1000 hari pertama kehidupannya tadi. Hamil, pengennya tidak hamil, dia hamil. Kemungkinan kan tidak sesuai apa yang harusnya dimakan, dia tidak makan. Kemudian belum lagi nanti kalau sudah lahir, pola asuhnya, ketelatenannya, kedewasaan mentalnya akan berbeda dengan yang sudah siap. Kalau secara standar kan remaja putri itu 21 tahun. Kalau remaja
yang putra atau laki-laki 25 tahun. Kalau dari DPKB seperti itu. Oke, berarti masa lain selain 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sebelum bahkan ya. Sebelum bahkan. Kalau setelah itu udah nggak bisa. Kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan itu difokuskan? Karena masa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sebutan golden age atau masa perkembangan otak si anak. Jadi kalau kita lihat dari trennya atau peta kenaikannya itu, setelah bertemunya sel telur tadi, mulai pembuahan tadi, sampai anak 2 tahun itu perkembangan otaknya itu sangat drastis. Naiknya itu cukup tinggi gitu. Kemudian setelah 2 tahun dia tetap naik tapi sudah landai. Perkembangan otaknya sudah landai. Kalau kita gambarkan, kalau di paparan kita adalah kayak gambar otak-otak itu. Kalau 25% itu sudah saat lahir. Saat 2 tahun ada tambahan perkembangan otak 45%. Jadi hampir separuh perkembangan otak itu ada di bawah 2 tahun tadi. Setelah 2 tahun ke 5 tahun hanya nambah 20% saja. Maka dari itu optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan difokuskan itu karena perkembangannya tadi. Mas, berarti kalau udah lebih dari 2 tahun telat dong. Kalaupun telat, Mas, sebenarnya telat-telat banget enggak juga. Gimana? Sih. Cuma memang masa emasnya di sana tadi. Artinya kalau sudah terlewatkan itu eman, tidak kembali gitu nggih. Tidak kembali atau irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi. Artinya kalau menyiapkan generasi yang berdaya saing tadi harus lebih ekstra lagi karena pelurunya tadi kurang siap. Sedangkan kalau masa 1000 hari pertama kehidupan mulai hamil sampai 2 tahun tadi disiapkan secara optimal, pelurunya yang untuk menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing sudah ada, tinggal memoles saja kan. Baik. Gitu. Nah, angka stunting di angka 5 berapa 5.000 tadi itu 5.000 lebih tadi itu berarti sudah nggak bisa diapa-apain atau ada upaya yang digenjot bagaimana gitu, Mas? Memang kalau rekomendasi paling baik adalah pencegahan. Kalau untuk penanganan itu karena tinggi badan itu tidak semata-mata secara membalikkan telapak tangan kayak berat badan. Bulan ini makan banyak, berat badan besok langsung naik kan gitu. Ya. Sedangkan tinggi badan itu cukup membutuhkan proses lama. Tetap ada penanganan mulai PMT, kemudian pola asuhnya. Namun memang agak lebih sulit daripada kita melakukan pencegahan. Gitu, tapi masih bisa ya. Masih bisa. Maksudnya kalau yang sudah 2 tahun terus kemudian baru nyadar misalnya. Loh lah kalau setelah tambah nangis gulung-gulung gitu kan nggak gitu. Juga. Masih tetap bisa dilakukan perbaikan. Betul. Cuma memang perlu tenaga atau upaya yang lebih ekstra lagi seperti itu. Baik. Nah, ini kabarnya bulan Agustus besok mau ada bulan timbang ya. Itu tuh bulan Agustus lah. Betul. Kita selama ini bulan timbang adalah di bulan Februari dan bulan Agustus. Itu adalah sebagai acuan, salah satu acuan kita menetapkan prevalensi stunting terutama di Kabupaten Jombang itu berapa. Kalau nasional tadi kita sebutkan SSGI dan Survei Kesehatan Indonesia kalau tahun ini. Kalau di tahun ini kebetulan kami kemarin mengikuti Zoom secara dari kementerian Senin kemarin itu bulan timbangnya ada wacana emang ada penundaan di bulan-bulan kemarin. Cuma di Zoom kemarin dijelaskan bulan timbangnya tetap di Agustus ini sebagai acuan atau dasar kita menentukan prevalensi stunting nanti berdasarkan laporan gizi kami. Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah kemungkinan besar vitamin A-nya yang ada penundaan. Oh gitu. Karena ada berbarengan pelaksanaan dengan Survei Kesehatan Indonesia. Survei tersebut kalau tahun kemarin namanya SSGI, Survei Status Gizi Indonesia. Karena mungkin masih pandemi ya, kemarin hanya fokus pada gizinya. Kalau tahun ini seperti tahun yang dulu-dulu, kalau dulu ada namanya Riksdas, Riset Kesehatan Dasar. Itu hampir sama dengan Riksdas kalau Survei Kesehatan Indonesia ini. Jadi tidak melulu terkait status gizi. Nanti akan hal-hal lain berkaitan dengan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung dari status gizi ini akan diteliti. Salah satu yang diteliti adalah retinol, kandungan vitamin A di dalam darah, terutama balita. Maka dari itu alasannya adalah penundaan vitamin A itu karena adanya penelitian retinol tadi. Jika diberikan vitamin A, otomatis kan naik semua retinol yang sudah kan gitu. Maka alasan tersebut kemungkinan besar jika ini fix, maka akan ditunda kemungkinan Oktober vitamin A-nya. Namun untuk operasi timbang atau bulan timbangnya tetap dilakukan Agustus. Harapannya memang yang 20.000 lebih tadi yang tidak terrekord atau tidak terekam dalam laporan gizi, harapannya tantangan kita adalah semua masuk. Jadi nanti bisa kita bilang sensus. Kalau data diminta, berapa capaiannya? Stunting di Jombang, kita pakai data itu dan jika seluruh balitanya masuk, alangkah lebih baiknya seperti itu. Oke, baik.
Waktu kita terbatas, Mas. Sudah over nih. Siap. Terakhir pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang terkait dengan stunting, pencegahan stunting. Pencegahan stunting baik. Stunting bisa dicegah, kita ketahui bersama tadi, melalui 1000 hari pertama kehidupan, lebih mengoptimalkan di 1000 hari pertama kehidupan untuk mengoptimalkan perkembangan anak karena masa golden age tadi, masa perkembangan emas otak anak. Namun juga lebih ideal lagi dicegah dari masa siklus remaja tadi, sehingga kita wajib untuk mencegah adanya gizi kurang pada remaja putri, adanya anemia pada remaja putri, sehingga menyiapkan remaja putri nanti menjadi calon ibu hamil dan ibu menyusui yang sudah cukup gizi. Maka masa 1000 hari pertama kehidupannya juga akan teroptimalisasi dengan baik, sehingga akan melahirkan, akan terciptakan generasi-generasi yang tidak stunting, salah satunya generasi yang siap berdaya saing, sumber daya manusia yang menjadi aset bukan menjadi beban di masyarakat. Oke, baik. Mas Hafid Wahyu Mauludin, terima kasih sudah menyampaikan banyak hal yang semoga bermanfaat ya untuk kita semua untuk menyiapkan generasi masa depan dari Kabupaten Jombang. Terima kasih Mas Hafid Wahyu Mauludin, SGZ, pengelola program gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang sudah menjadi narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Mas, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, talk show interaktif Pojok Kesehatan bareng dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang sudah Anda dengarkan bersama-sama dan simak bersama-sama, semoga menambah wawasan terkait dengan pencegahan stunting untuk anak-anak kita, generasi di masa depan. Saya Nida Ahmad, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.